bahwa ada beberapa kesunahan yang dilakukan ketika i'tidal, termasuk melakukan doa qunut ketika salat subuh. Kemudian ada qunut juga yang disunnahkan ketika pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pengajian kita setiap malam Rabu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang rukun salat yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu i'tidal, kemudian sujud. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa ada beberapa kesunahan yang dilakukan ketika i'tidal, termasuk melakukan doa qunut ketika salat subuh. Kemudian ada qunut juga yang disunnahkan ketika pertengahan terakhir dari bulan Ramadan, dan itu dilakukan pada salat witir rakaat yang terakhir. Dan ditambah adanya qunut yang disebut dengan qunut nazilah. Apa itu qunut nazilah? Qunut yang dilakukan ketika terjadi sebuah musibah, terjadi wabah penyakit, dan kemudian terjadi sesuatu yang semestinya pada saat itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan doa qunut nazilah, meminta pertolongan kepada Allah agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Walaupun kita tak sampai ke sana, walaupun kita tidak bisa menolong mereka dengan tenaga kita, paling tidak kita tolong mereka dengan doa-doa kita. Setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak, kemarin sudah kita sebutkan juga, ketika melakukan doa qunut, maka sunnah mengangkat kedua tangan setentang dua bahu kita. Ya, ketika doa qunut dilakukan, maka tangan pun setentang bahu. Dan kemudian doa qunut yang dilakukan oleh setiap kita yang melakukan salat subuh itu mengaminkannya hanya sampai pertengahan qunut. Karena pertengahan qunut sampai akhir itu sebagian adalah pujian kepada Allah yang tidak perlu untuk diaminkan. Jadi setiap kita berdoa maka dianjurkan mengangkat kedua tangan, kecuali bagi seorang khatib. Kemarin sudah kita jelaskan, seorang khatib tidak dianjurkan mengangkat tangan ketika berdoa. Bahkan hukum mengangkat tangan bagi seorang khatib adalah makruh. Makanya kalau bapak-bapak jadi khatib
muslimat, khatib tidak dianjurkan mengangkat tangan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, maka tetaplah kita dengan posisi semula. Tidak dianjurkan mengangkat tangan. Bahkan hukum mengangkat tangannya adalah makruh, ya. Makruh mengangkat kedua tangan ketika seorang khatib berdoa, kecuali ketika menjadi khatib salat istisqa. Kalau sedang menjadi khatib salat istisqa, baru disunnahkan mengangkat tangan bagi khatib. Karena biasanya kalau salat istisqa itu ketika berdoa, khatib akan menghadap ke kiblat dan kemudian membelakangi jamaah. Tapi kalau untuk salat Jumat, kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha, ini tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan, bahkan hukumnya makruh bagi seorang khatib. Makanya kita di tanah Melayu Jambi ini, itu mayoritas masjid mimbar khutbahnya memakai tongkat. Kenapa dipakai tongkat setiap mimbar khutbah? Itu supaya tangan khatib tak kemana-mana, Pak. Ya, supaya tangan khatib tak kemana-mana, supaya fokus memegang tongkat itu saja. Karena terkadang banyak juga khatib yang banyak gayanya. Ya, ketika sedang khutbah, tangan pun semuanya main. Macam mana ceramah, begitulah dia buat khutbah. Sementara khutbah itu berbeda dengan ceramah. Khutbah itu berbeda dengan pidato-pidato biasa. Karena khutbah itu menempati 2 rakaat solat yang akan kita lakukan. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita masuki rukun yang ke-8. Apa itu rukun yang ke-8? Julusun bainahuma ay as-sajdatain. Duduk di antara 2 sujud. Selesai kita melakukan sujud sebanyak 2 kali, kemudian ada duduk di antara 2 sujud, atau nama lainnya kita sebut dengan istilah duduk iftiras, ya. Duduk antara 2 sujud ini kita sebut dengan duduk iftiras atau duduk di antara 2 sujud. Kemudian wadi'an kaffaihi qariban min rukbatayhi bihaitsu tasamat huma ru'usul asabi. Ketika melakukan duduk iftiras atau duduk antara 2 sujud, maka kedua tangan kita yang kanan dan yang kiri diletakkan di atas lutut. Ujung jari itu setentang dengan 2 lutut. Jadi ujung jari setentang 2 lutut. Ya, walaupun tidak sampai haram melewatinya, tapi kesunahannya itu tidak melewati lutut. Ujung jarinya setentang dengan lutut. Andaikan diambil parang, diambil pedang, kemudian ditebas setentang lutut kita, jari tangan tidak kena. Ya, kenapa? Karena ujung jari setentang dengan lututnya. Jadi ujung jari setentang dengan kedua lutut. Ini ketika duduk di antara 2 sujud ataupun duduk iftiras. Qailan, kemudian ketika duduk iftiras itu sambil mengucapkan doa. Ini doa yang biasa kita baca setiap duduk iftiras. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini terkadang banyak orang yang
ujungnya tak jelas. Padahal dalam doa-doa yang ada pada duduk iftiras ini merupakan doa yang sangat penting. Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosa-dosa. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Wajburni, itu bukan jeburkanlah aku, bukan itu ya. Wajburni, dan tutupilah seluruh kekuranganku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warfa'ni, warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, berikan aku kesehatan ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan atau ampunilah aku. Jadi ini merupakan doa yang sangat penting. Tapi terkadang doa yang penting ini kita lewatkan begitu saja, dan kita baca dengan tidak jelas, bahkan banyak yang tidak mengetahui maknanya. Ya, banyak orang yang sholat tak tahu artinya itu apa. Wajburni katanya, wajburni juga lah. Ya, apa artinya itu kita tidak tahu. Maka kehusuan sholat bagi kita orang awam ini minimal kita tahu makna dari bacaan yang kita baca ketika melakukan ibadah sholat. Itu tingkat kehusuan bagi kita orang-orang awam ini. Kemudian Bapak Ibu, wasunnah jalsatu istirahatin, dan sunnah melakukan duduk istirahat. Biqadri julusi baina sajadatain, seukuran duduk antara dua sujud. Lil ittiba'i, karena mengikuti Nabi. Liqiyamin, ay li'ajalihi, ketika bangkit dari duduk antara dua sujud atau bangkit dari sujudnya. Ada satu duduk yang disebut dengan duduk istirahat. Selain duduk tasyahud, ada duduk iftiras, ada duduk antara dua sujud, ada juga duduk istirahat. Kapan waktunya duduk istirahat itu? An sujudin, ketika bangkit dari sujud. Li ghairi tilawah, tapi bukan bangkit dari sujud tilawah. Sujud dalam solat maksudnya. Karena dalam solat ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ya. Kemudian ada sujud yang memang menjadi rukun di dalam solat. Jadi ketika seseorang bangkit dari sujud, bukan sujud tilawah. Ini biasanya sujud tilawah kapan yang sering dilakukan, Pak? Pagi subuh sholat Jumat. Ya, sujud tilawah, atau yang disebut juga dengan sujud sajadah. Ketika seseorang ikut di masjid, sholat berjamaah, kemudian imamnya baca surah As-Sajadah, maka imam takbir langsung sujud. Ini yang tak paham terkadang menganggap sholat subuhnya bertambah rakaat. Kenapa sholat subuh ini jadi 3 rakaat kata dia? Padahal sholat itu bisa menjadi hitungannya 1 rakaat kalau ada rukuknya. Kalau enggak pakai rukuk itu enggak dihitung 1 rakaat. Makanya kalau kita menjadi makmum yang masbuk, kemudian ikut bersama imam, imamnya sudah i'tidal, kita ikut, berarti kita enggak dapat lagi 1 rakaat bersama imam. Tapi kalau kita masih ikut bersama imam rukuk, sama-sama rukuk dengan imam, maka masih dapat 1 rakaat. Kalau sholat yang kita lakukan pakai ruku, maka hitungannya 1 rakaat. Kalau enggak pakai ruku, enggak pakai rakaat, maka sholat jenazah itu enggak ada bilangan rakaat. Maka disebut istilahnya 4 takbir, bukan 4 rakaat. Kenapa bukan
sholat jenazah pakai rukuk sujud. Karena dulu Abu Nawas pernah buat model itu, Pak. Tak pernah ikut sholat jenazah, tiba-tiba ikut pakai rukuk sujud dia. Nah, sementara sholat jenazah itu tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, hanya memakai takbir saja. Makanya enggak disebut 4 rakaat, tapi 4 kali takbir. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusannu i'timadun ala batni kaffaihi fi qiyamin min sujudin wa qu'udin. Sunnah menopang tubuh ketika bangkit dari sujud, baik itu untuk duduk di antara 2 sujud, baik itu untuk berdiri fi qiyamin min sujudin wa qu'udin, ketika bangkit dari sujud ataupun duduk antara 2 sujud. Maksudnya apa? Seorang yang sholat disunnahkan menopang tubuh menggunakan 2 tangan ketika bangkit dari sujud atau bangkit dari duduk antara 2 sujud. Maksudnya apa? Selesai sujud tidak langsung naik ke atas tanpa menopang tubuh dengan kedua tangan. Ketika selesai duduk tasahud awal, tidak langsung berdiri, tapi terlebih dahulu menopang tubuh dengan kedua tangan. Itu adalah sunnahnya Nabi. Jadi yang bangkit dari sujud, bangkit dari duduk antara 2 sujud, tidak menopang tubuhnya, berarti tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Macam mana caranya? Nah, ketika kita sujud, ya, pada saat kita sujud, ini kan ada duduk istirahat tadi, ya, ada duduk istirahat. Setelah sujud kedua, selesai kita sujud yang kedua, kemudian mau naik untuk rokat yang kedua umpama, duduk dulu sebentar. Inilah yang disebut dengan duduk istirahat. Jadi bukan nyelonong langsung gini, Pak, habis sujud langsung begini. Nah, itu sebuah kesalahan. Jadi pakai duduk istirahat dulu. Iya, kemudian pada saat selesai duduk istirahat, ya, selesai duduk istirahat, ini enggak boleh langsung berdiri begini. Tapi apa? I'timadun. Sunnah menopang tubuh dulu. Begini. Ya, ketika mau bangkit, topang dulu tubuh dengan kedua tangan. Nah, ini yang sebuah kesunnahan datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau yang langsung baik itu nggak dapat kesunahan. Wah, aku kuat Ustaz, kata dia. Walaupun kuat tapi nggak dapat sunnah. Yang dapat sunnah itu yang menopang tubuh. Bahkan cara menopangnya pun bermacam-macam. Ada yang menggunakan 2 telapak tangan, nah begini. Ada yang disebut dengan istilah al-ajin. Apa itu al-ajin? Seperti orang yang sedang menumbuk adonan kue pakai kepalan. Nah, ada juga orang mengadon kue pakai kepalan model ini, ya. Jadi dia begini, boleh juga. Yang mampu juga boleh menggunakan 1 jari minimalnya. Nah, itu luar biasa itu. Ya, kalau kita buat 1 jari bisa patah jadi gitu. Ya, tapi kalau yang ahli-ahli bela diri, nah mungkin bisa ada ilmu peringan tubuhnya, ya kan? Nah, jadi itu sebuah kesunahan, namanya i'timad, ya, menopang tubuh dengan kedua tangan ketika bangkit dari sujud atau bangkit dari duduk istirahat. Jadi bapak-bapak biasanya habis sujud langsung naik atau menopang dulu. Yang mana ini? Kelompok yang mana ini? Yang menopang dulu atau langsung naik tanpa menopang?
Istirahat dulu, baru menopang ya. Jadi pakai duduk istirahat dulu. Setelah itu menopang tubuh dengan kedua tangan. Itu lil ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun seseorang menganggap tubuhnya kuat, oh aku tanpa menopang pun bisa kok, ya langsung naik tanpa menopang tubuh boleh, tapi dia nggak dapat kesunahannya. Nah itu bukan berarti sholatnya batal, tidak ya, tapi dia tidak dapat kesunahan. Nah kemudian watasimuha tama'ninatun fi kullin minar ruku'i was sujudain wal julus bainahuma. Nah kemudian rukun yang ke-9, ini rukun yang menjadi pelengkapnya, yaitu ada tama'ninah. Tama'ninah itu berasal dari kalimat yang maknanya sebuah ketenangan. Bagaimana supaya sholat itu tidak terlalu cepat, maka dibuat tama'ninah. Apa itu tama'ninah? Ya kita berhenti sebentar seukuran bacaan subhanallah, baru melanjutkan gerakan. Itu yang disebut dengan tama'ninah. Habis sujud, ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca 3 kali, jangan langsung dulu bergerak, jangan tampil langsung, tunggu dulu seukuran subhanallah. Walaupun kita tak membaca subhanallah, seukuran itu saja, baru Allahu Akbar. Sampai wa'fu anni, jangan langsung takbir dulu, seukuran subhanallah, baru takbir sujud yang kedua. Itu namanya tama'ninah, supaya sholat itu dapat ketenangan dan tidak ketergesa-gesaan. Karena banyak juga orang yang sholat ya tergesa-gesa ya Pak ya, ya tergesa-gesa. Wa asyuha, kemudian rukun yang ke-10 tasyahhudu akhir, tasyahud akhir. Kemarin kenapa disebut dengan sebutan tasyahud? Karena di dalam gerakan tasyahud itu ada bacaan 2 kalimat syahadat. Kenapa disebut tasyahud? Ada di dalamnya 2 kalimat syahadat. Maka setiap orang yang tasyahud pasti membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka disebutlah itu dengan bacaan tasyahud. Ya ini tasyahud akhir. Wa aqalluhu ma rawahu Syafi'i wa Tirmizi. Sekurang-kurangnya menggunakan kalimat yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam At-Tirmizi. At-tahiyyatu lillah ila akhir. Ya maksudnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Di sini ada sebuah faedah. Apa faedahnya? Zakara al-Bashani fi Syarhil Arba'in. Ini cerita yang disampaikan oleh Imam Al-Bashani yang dimuat dalam sebuah kitab, yaitu Kitab Al-Arba'in. Apa kata beliau? Anna bil jannati syajaratan ismuha at-tahiyyat. Di dalam surga itu ada sebatang pohon, kata beliau, dan pohon itu bernama at-tahiyyat. Jadi ada sebatang pohon di surga, nama pohonnya tahiyyat. Wa 'alaiha ta'irun, di atas pohon itu ada seekor burung. Ismuhu al-mubarakah, nama burungnya al-mubarakah. Wah, diberkahi. Jadi nama burungnya al-mubarakah, ya dapat berkah. Nah, wa tahtaha ainun, dan di bawah pohon itu ada mata air. Ismuha at-thayyibah, nama mata air itu at-thayyibah. Fa idza qala al-'abdu
Fi kulli salatin, setiap kali dia melakukan salat, nazala dzalika at-ta'ir min fawqi asy-syajarah, turunlah burung itu dari atas pohon. Wa ghamasa fi tilkal ain, kemudian dia berenang dan menyelam ke dalam air. Setelah burung itu menyelam, summa kharaja minha, kemudian dia keluar dari dalam air. Wa huwa yanfudu ajrihatahu, mengepak-ngepakkan sayapnya. Fayataqattarul ma'u min alaihi, kemudian terperciklah air dari atas sayapnya itu tadi. Fayakhluqullahu min kulli qatratin malakan, maka Allah ciptakan dari setiap tetes air itu menjadi satu malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, meminta ampun untuknya sampai hari kiamat. Wah, ini keutamaan orang yang sholat kemudian sampai pada tasyahud akhir membaca kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini sangat luar biasa faedahnya, karena di dalam surga tadi ada sebatang pohon yang disebut dengan at-tahiyyat. Kemudian di atas pohon itu ada burung yang bernama Mubarakah. Di bawah pohon ada mata air yang disebut dengan at-thayyibat. Dan ketika hamba mengatakan kalimat-kalimat ini, maka berenang burung itu ke dalam mata air. Setelah dia berenang, dia kepak-kepakkan sayapnya. Setiap tetes dari air yang menetes dari kepakan sayap tersebut jadi malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, meminta ampunan baginya sampai hari kiamat. Berarti Bapak-bapak, sudah banyak malaikat yang mendoakan kita, ya. Kenapa? Karena sudah banyak sholat yang mungkin kita lakukan, dan itu Allah buat menjadi malaikat. Setiap kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sangat luar biasa. Maka kalimat-kalimat ini merupakan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatu, segala penghormatan. Jadi tahiyat itu artinya penghormatan. Maka setiap kita masuk ke masjid, ada satu sholat yang dianjurkan kita lakukan yang disebut dengan tahiyatul masjid. Apa itu tahiyatul masjid? Menghormati, memuliakan masjid, ya. Menghormati, memuliakan masjid. Setiap kita masuk ke masjid, maka sebelum duduk sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid, menghormati dan memuliakan masjid. Jadi kalau sholat tahiyatul masjid syaratnya apa? Jangan duduk dulu. Kalau sudah duduk, maka batallah sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau datang ke masjid kemudian langsung duduk, maka tak boleh lagi sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Sudah batal. Yang membatalkan tahiyatul masjid adalah duduk. Kalau sudah duduk, tapi saya Ustaz duduk itu lupa, mau sholat sebetulnya dari rumah. Nanti saya sampai ke masjid, saya akan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ternyata sampai ke masjid lupa, langsung duduk karena tidak terbiasa. Kalau terlanjur duduk supaya tetap dapat pahala tahiyatul masjid, maka para ulama mengikuti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk membaca al-baqiyatus shalihah sebanyak 4 kali. Jadi kalau mana tahu terlanjur duduk, waduh sudah terlanjur duduk, belum sholat tahiyatul masjid, bacalah al-baqiyatus shalihah. Apa itu al-baqiyatus shalihah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula
salat tahiyatul masjid yang terlupakan. Tapi jangan pula dilupa-lupa. Naklah baca itu kata dia. Ya, daripada solat saya tak duduk sambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau model itu tak dapat pahalanya. Itu bagi orang yang lupa, ya, yang terlanjur duduk. Lupa dia, memang lupa dia. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan keutamaan ketika duduk tasyahud akhir. Kemudian wala yajuzu ibdalu lafzin min hadzal aqalli. Tidak boleh merubah kalimat demi kalimat yang ada di dalam bacaan tasyahud. Tadi tasyahud kan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian disambung nanti ada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Maka kalimat ini tak boleh dirubah-rubah. Contoh, an-nabiyyu dirubah menjadi ar-rasul. Ya ayyuhar rasul, assalamu alayka ayyuhar rasul. Ya. Sementara yang diajarkan Nabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul dengan Nabi sama baiklah kata dia. Dia rubah assalamu alayka ayyuhan rasul wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini hukumnya tidak boleh. Jadi kalimat Nabi ditukar menjadi kalimat ar-rasul, itu pun tak boleh. Sama dengan kalimat Muhammad. Kalimat Muhammad dirubah menjadi kalimat Ahmad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmadar Rasulullah. Itu juga enggak boleh. Ya, ketika ucapan dua kalimat syahadat, kalimat Muhammadnya ditukar menjadi kalimat Ahmad. Itu pun tak boleh. Kemudian sama halnya dengan kalimat Muhammad tidak dibuat tasdidnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun tak boleh. Harus jelas tasdidnya. Ya, tak ada Nabi Muhammad kan ini. Nah, Nabi Muhammad itu tak ada. Yang ada Nabi Muhammad. Ya, makanya tidak boleh kalau tidak menggunakan tasdid. Jadi kalau tak pakai tasdid tak bisa. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika mengucapkan dua kalimat syahadat itu harus menggunakan huruf waw. Tapi ketika iqamah di dalam sholat tidak dianjurkan menggunakan waw. Jadi kalau iqamah jangan pakai waw. Ini banyak terkadang saat iqamah tak pakai waw. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tak boleh. Ya, di dalam iqamah tidak dianjurkan menggunakan huruf waw. Ya, kadang kita temukan juga itu. Ya, ketika iqamah salat mengucapkan dua kalimat syahadatnya memakai huruf waw. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini merupakan satu hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi pakai waw itu ketika dua kalimat syahadat saja. Ketika iqamah tidak memakai huruf waw. Jadi kalau yang biasa pakai huruf waw, hilangkanlah wawnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung begitu, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu pun bagus-bagus disebutkannya. Ya, hayya 'alal falah tidak pakai tasdid. Terkadang ada juga yang nyebut pakai tasdid. Hayya 'alal falah katanya. Kalau falah itu artinya sudah beda dengan falah. Falahun itu kemenangan. Kalau falahun artinya petani. Ya, jadi kalau melihat ada musholla namanya Darul Falah, berarti
musola itu kampungnya para petani. Darul Falah. Ada pesantren Al-Falah. Ya, Al-Falah berarti pesantrennya para petani. Jadi jangan salah, ada tasdid dikit pun bisa berubah. Jadi yang benar Al-Falah. Ya, contoh Masjid Agung kita Jambi, Masjid Agung Al-Falah, bukan Al-Falah itu. Ya, Al-Falah tidak memakai tasdid. Ya. Terkadang memang sebuah kalimat itu tanpa kita ketahui maknanya itu sudah jauh menyimpang. Contoh, ada di satu tempat nama sebuah DTA namanya itu Darul Niron. Darul Niron. Dar itu artinya kampung ataupun negeri. Niron itu jamak dari kalimat narun. Narun, Niron. Ya, kampung neraka yang penuh api. Nah, itu artinya mungkin mereka mau buat jamak dari kalimat An-Nur. Apa ya jamak An-Nur ini? Mungkin Niron kata dia. Maka dibuatlah Niron. Ternyata Niron itu artinya api neraka atau api. Nah ini. Nah makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat terkadang ketika hurufnya hilang satu ataupun tasdidnya bertambah ataupun berkurang, itu bisa menjadi berubah makna sebuah kalimat, bahkan terkadang maknanya bisa melenceng sangat jauh. Nah kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan, wahadi asroha, rukun yang ke-11, salatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, salawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Jadi bacaan tasyahud itu sampai manakah bacaan tasyahud? Bacaan tasyahud itu hanya sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya sebatas itu bacaan tasyahud. Kemudian apa lagi yang wajib? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai tasyahud. Selesai kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disambung salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagian ulama mengatakan sampai wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung kepada keluarga Nabi. Itu bacaan tasyahud akhir. Makanya kalau ada imam cepat niat tasyahudnya, berarti dia cuma baca sampai situ baik. Makanya ketika sholat tarawih, kenapa kau setiap imam tarawih banyak cepat niat? Awak belum selesai dia sudah salam. Karena imamnya hanya baca sampai sholawat Nabi saja. Maklum sampai bil alamina innaka hamidum majid. Ya. Jadi kesempurnaannya kan sampai bil alamina innaka hamidum majid. Tapi untuk wajibnya itu hanya sampai kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti Ustaz, bolehkah saya salam selesai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad? Boleh, tapi belum sempurna. Batas wajibnya sampai di sana. Ya, batas wajib belum tentu itu sebuah kesempurnaan. Bahkan ketika orang sholat hanya sebatas bil alamina innaka hamidum majid, habis itu salam, ini sholatnya pun masih makruh. Makanya ada doa tambahan. Selesai kita bil alamina innaka hamidum majid, ada 3 pilihan yang dibuat oleh Nabi sebagai doa tambahannya. Apa 3 doa pilihan itu? Termasuk yang paling mudah untuk dihafal. Nabi
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Selesai itu baru salam. Ya, kalau sampai bil alamin innaka hamidum majid, itu menurut para ulama masih makruh karena meninggalkan doa yang sangat luar biasa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun kalau sholat, ya kita tambahlah, ya kita pilih salah satu doanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran juga ada. Ya. Kemudian Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu juga ada. Dari tiga doa ini saya pribadi mengamalkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa artinya itu, Ustaz? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min azabin nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah orang yang masih hidup dan fitnah orang yang sudah mati. Ada fitnah orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati masih menimbulkan fitnah, ada enggak? Bisa jadi setelah dia mati muncul fitnah kepada kita. Ini contoh kasus yang viral itu, kasus si Pina. Nah, itu termasuk ya fitnah orang yang sudah mati muncul kepada orang yang masih hidup. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kemudian berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kenapa Dajjal dijulukin dengan al-masih? Bukannya al-masih itu gelar untuk Nabi Isa alaihissalam. Al-masih itu punya atau diberikan kepada dua orang. Yang pertama diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kedua diberikan untuk Dajjal. Dajjal itu pun punya gelar al-masih. Maka yang bisa membunuh Dajjal yang satu gelar dengan dia, ya, yang satu ilmu. Itu nanti yang bisa membunuh Dajjal. Walaupun Imam Mahdi nanti turun, tapi nggak akan bisa membunuh Dajjal. Yang bisa membunuh Dajjal itu yang satu gelar, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Apa si al-masih itu? Al-masih itu diberikan kepada orang-orang yang mampu menghidupkan orang mati. Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Dajjal itu pun Pak nanti mampu menghidupkan orang mati. Jadi termasuk itu daya tarik dia. Jadi saat dia kampanye, mana kuburan ayahku, kata dia. Sudah beberapa tahun yang lalu orang tua kita mati. Sini, biar aku hidupkan kembali. Dihidupkan, hidup lagi orang tua kita itu. Seluruh keluarga kita bisa hidup kembali. Maka disebutlah Dajjal itu juga al-masih. Maka yang bisa membunuhnya juga adalah Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena waktu Isa sudah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada